Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seputar matematika ulas tuntas soal-soal SBMPTN, UTBK, UTUL, dan ujian mandiri. Saat ini kita bahas persamaan kuadrat bentuk 2. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan berkesempatan menyimak pembahasan soal ini. Semoga makin sukses. Amin ya robbal alamin. Oke, saat ini kita coba untuk membahas soal SBMPTN tahun 2016, bentuk akar-akar kuadrat. Soalnya yaitu jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min 3X min 1 sama dengan 0, maka berapakah A pangkat 4, 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4? Pilihan jawabannya adalah A 143, B 98, C 103, D 111, E 125. Oke teman-teman, kalau seandainya ketemu soal seperti ini, A pangkat 4, 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4, maka metode penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah kita cari penjumlahan dan perkalian dari akar-akar dari persamaan X kuadrat min 3X min 1 sama dengan 0 ya. Kemudian sederhanakan persamaan tersebut ya. Persamaan A pangkat 4 6A kuadrat B kuadrat plus B 4 B pangkat 4 kita sederhanakan. Kemudian terakhir memasukkan hasil akar-akar penjumlahan dan perkalian langkah 1 ya, yang pertama ini, kemudian ke persamaan yang sederhana dari langkah 2. Oke, kita mulai ya. Jadi diketahui akar-akar A dan B akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 1 sama dengan 0. Jadi teman-teman kalau di buku-buku biasanya akar-akar persamaan kuadrat itu dituliskan sebagai X1 atau X2 ya, tapi dalam soal ini sebagai A dan B. Kemudian kita lihat kaidah persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, ini persamaan dasarnya, kaidah yang pertama itu selalu kita ingat bahwa ada suatu perkalian dan penjumlahan yang berasal dari persamaan kaidah dasar ini, yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A, kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oleh sebab itu, jika kita sandingkan persamaan kuadrat dari soal, yaitu X kuadrat min 3X min 1 sama dengan 0, dengan kaidah dasar persamaan kuadrat AX kuadrat BX plus C sama dengan 0, maka didapatkan hasil A yaitu plus 1 ya. Jadi A ini angkanya adalah 1 atau plus 1 di sini. Kemudian B itu adalah min 3 ya. Kemudian C-nya adalah min 1 ya. Jadi kita dari kedua persamaan ini mendapatkan hubungan angka ya. Yang pertama A sama dengan plus 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 1. Kemudian kita wajib ingat bahwa rumus penjumlahan dan perkalian persamaan kuadrat itu adalah X1 plus X2 sama dengan min B per A ya. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Karena di sini X1-nya adalah A ya. Kemudian X2-nya itu adalah B, maka rumusnya menjadi A plus B sama dengan min B per A. Sedangkan X1 kali X2-nya menjadi C per A atau A kali B sama dengan C per A ya. Nah, di sini kita jabarkan, kalau kita jabarkan bahwa A plus B itu sama dengan min dari min 3 per 1, karena B-nya adalah min 3 ya, kemudian ininya adalah 1 A-nya. Jadi sama dengan min 3 ya, per 1. Jadi angkanya adalah A plus B sama dengan 3.
Anggap ini adalah sebagai persamaan 1. Kemudian A kali B itu sama dengan C per A. C-nya minus 1, A-nya itu 1. Jadi dari hasil A kali B itu A kali B sama dengan min 1. Jadi persamaan 2-nya A kali B sama dengan 1 ya. Kita sudah mendapatkan persamaan 1, A plus B sama dengan 3. Kemudian A kali B sama dengan min 1, itu di persamaan 2. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita tuliskan lagi A plus B sama dengan 3, A kali B sama dengan min 1. Ya. Langkah kedua adalah menyederhanakan persamaan A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 ya. Caranya seperti ini ya. Jadi ini menggunakan apa yang namanya segitiga Pascal ya, segitiga Pascal. Jadi kalau kita ingat bahwa A plus B pangkat 4 ya, A plus B pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 4 ya, 4A pangkat 3 kali B ditambah 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Dari mana penyelesaian ini? Kalau kita lihat ke sebelah kanan ya, back to basic dulu, gimana kalau A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB tambah B kuadrat. Demikian juga kalau A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya. Kemudian A plus B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Kalau A tambah B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4 ya. Dan seterusnya. Dari mana nilai-nilai ini? Jadi sebetulnya nilai-nilai ini kita turunkan dari segitiga Pascal, teman-teman ya. Jadi seandainya kita lihat A plus B itu pangkatnya 2. Pangkatnya 2 itu kita menggunakan row yang kedua ya. Jadi dalam second row ini, yang baris kedua, itu ada angka 121. Di mana 121 ini kita simpan sebagai variabel dari penyelesaian persamaan pangkat 2 ini ya. Jadi 121 ini kita lihat, ini 1 ya, kemudian ini 2, kemudian ini 1 ya. Demikian juga A minus B. A minus B ini kalau dikuadratkan itu kan A kuadrat min 2AB B kuadrat ya. Jadi angkanya adalah 1, 2, 1 ya. Kalau pangkat 3 seperti apa? Pangkat 3 A plus B pangkat 3 itu berarti kita ambil variabelnya itu di baris ketiga, yaitu 1, 3, 3, 1 ya. Jadi ini 1 ya, variabel dari A pangkat 3 itu 1, kemudian variabel dari A kuadrat B itu 3, variabel dari AB kuadrat itu 3, variabel dari B pangkat 3 itu 1. Jadi 1, 3, 3, 1. Kalau 4 seperti apa? 4 juga seperti itu, kita ambil dari baris keempat ya. Baris keempat itu kita lihat 1, 4, 6, 4, 1 ya. 1, 4, 6, 4, 1. Jadi hasilnya adalah A plus B pangkat 4 sama dengan 1 ya. Jadi 1A pangkat 4, 4A pangkat 3, 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus 1B pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi kalau secara gampangnya variabelnya itu berdasarkan segitiga Pascal ya, 121, 1331, 14641 ya. Sedangkan urutan dari kuadratnya atau urutan pangkatnya seperti ini teman-teman ya. Jadi misalnya A plus B pangkat 2. Jadi yang pertama A dikuadratkan dulu ya. A dikuadratkan dulu ya. Kemudian ditambah 2 kali A atau 2 dikali suku pertama dikali suku kedua. Dalam hal ini 2 kali suku pertamanya adalah A, jadi 2A,
dikali suku kedua 2B ya, 2AB jadinya. Jadi 2AB. Jadi 2 kali A kali B plus 2AB. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah B kuadrat ya. Jadi B dikuadratkan di B kuadrat. Jadi hasilnya adalah A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Kenapa yang di bawah ini negatif ya? Misalnya A min B kuadrat itu pertama A dikuadratkan, kemudian 2 kali A itu 2A dikali min B jadi min 2AB ya. Min 2AB plus B kuadrat ya. Oke. Kemudian kalau untuk contoh A plus B pangkat 3 itu A pertama dipangkat 3 kan ya. Kemudian 3 dikali A kuadrat B ya. Kemudian ditambah 3 kali AB pangkat 2 ya. Kemudian baru B-nya dipangkat 3 kan. Demikian juga yang pangkat 4. Atau secara mudahnya kita urutkan angka segitiga paskalnya ya. Angka segitiga paskalnya. Jadi 1, 4, 6, 4, 1 ya. Kemudian kita pasangkan A-nya itu pangkatnya makin turun dari pangkat awalnya. Misalnya A pangkat 4, ya ini kan pangkat 4 ya, A pangkat 4. Kemudian A pangkat 3, A pangkat 2, kemudian 4A pangkat 1 kan ini sebetulnya. Kemudian di sini sebetulnya ada A pangkat 0, tapi jadi 1 kan B pangkat 4. Sehingga kita simpulkan bahwa pangkat A-nya itu turun, pangkat B-nya naik ya. Jadi pasangkan pertama angka segitiga paskalnya sesuai row-nya ya, sesuai row-nya berapa 1 4 6 4 1. Kemudian baru diurutkan variabel AB-nya. A-nya turun ya. A-nya pangkatnya turun, B-nya pangkatnya naik ya. Di sini sebetulnya B-nya pangkat 0. B pangkat 0, ini B pangkat 1, ini B pangkat 2, B pangkat 4. Begitu kira-kira kaidahnya ya. Jadi secara kesimpulan kaidahnya pangkat A turun, pangkat B naik. Kemudian variabelnya gunakan baris pada segitiga Pascal ya. Lalu apa hubungannya dengan soal yang saat ini? Soal yang saat ini kita lihat bahwa A plus B pangkat 4 ya. Kalau kita bawa ke A plus B pangkat 4 itu kan sama dengan A pangkat 4 plus 4A pangkat 3 B ditambah 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Jadi ada kesamaan ya dengan apa yang ditanyakan di soal ya. Ada kesamaan di mana soal itu adalah A pangkat 4 ya ini. Kemudian 6A kuadrat B kuadrat ya, 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 ini ya. Ini. Kalau kita lihat dari soal itu A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 ya. Sehingga sebetulnya kalau kita simpulkan A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 dari soal itu sama dengan A plus B pangkat 4 ya. A plus B pangkat 4 dikurangi apa yang tidak ada di soal ya. Kan A plus B pangkat 4 kan hasilnya A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B plus 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Sedangkan dari soal itu cuma A pangkat 4 6A kuadrat B kuadrat ya plus B pangkat 4. Maka A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 itu sama dengan A plus B ya. Artinya ini ya dikurangi apa yang tidak ada di soal. Di soal kan tidak ada 4A pangkat 3B, berarti dikurangi 4A pangkat 3B dan dikurangi 4AB pangkat 3. Jadi sama dengan A plus B pangkat 4 dikurangi 4A pangkat 3B dikurangi 4AB pangkat 3. Kita sederhanakan lagi, yaitu mengeluarkan AB yang di sini ya, yang di bagian kedua ini ya. Kita fokus ke bagian yang kedua ini. Kalau kita keluarkan 4-nya menjadi min 4A pangkat 3B plus AB pangkat 3 ya. Kemudian kita keluarkan lagi karena ini ada AB ada AB ya. Jadi
4AB-nya AB-nya kita keluarkan, AB-nya keluarkan sehingga A di sini tinggal 2 ya. Tinggal 2. Sedangkan B-nya itu tinggal 2 juga ya, B-nya. Jadi hasilnya kan sama aja nih, 4A pangkat 3B 4A pangkat 3B ditambah 4AB pangkat 3 ya. Kemudian fokus tetap kita lakukan simulasi lagi. A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat min 2AB ya. Jadi kasusnya seperti yang ini ya. Kalau ini pangkat 4, kalau ini pangkat 2 ya. Jadi kalau kita lihat A kuadrat plus B kuadrat itu hasilnya adalah A plus B pangkat 2 dikurangi 2AB ya. 2 kali AB. Maka didapatlah sebagaimana di soal A pangkat 4 itu plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 itu sama dengan A plus B pangkat 4 min 4AB, kemudian A plus B kuadrat, ini juga A plus B kuadrat min 2AB. Ya, kenapa kita buka seperti ini? Karena kita berusaha membawa ke persamaan yang kita punya, yaitu A plus B dan A kali B ya. Jadi ini semua sudah membentuk A plus B, A kali B, ini juga A plus B, ini juga A kali B. Maka tinggal kita masukkan angkanya ya. Oke, jadi persamaan ini kalau kita masukkan menjadi ya A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 itu kan jadi A plus B pangkat 4, karena A plus B itu sama dengan 3 ya. Dengan 3. Dan A kali B itu min 1, jadi 3 pangkat 4 dikurangi 4 kali min 1 ya. Kemudian di dalam kurung ini ada A plus B kuadrat, ada 3 kuadrat ya, ada 3 kuadrat dikurangi 2 kali AB, dikurangi 2 kali min 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 4 itu 81, 3 pangkat kuadrat, 3 kuadrat itu 9, 2 min 1 itu plus 2, jadi angkanya adalah 81 ditambah 4 kali 9 tambah 2, atau 81 ditambah 44, itu sama dengan 125. Pilihan jawabannya sesuai soal yaitu E ya. Jadi A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 itu sama dengan 125. Oke, demikian penyelesaian soal kali ini untuk persamaan kuadrat yang melibatkan penyederhanaan persamaan A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 menggunakan fungsi segitiga Pascal. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa share and subscribe. Saran saya tetap mencoba lagi soal ini tanpa melihat video ini sampai benar-benar dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.